Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, belakangan ini banyak yang kemudian pada saat sebelum sholat itu membaca basmalah dan juga membaca surat Anas, baru kemudian takbir. Iya, Nah, ini sebetulnya boleh atau tidak, Kiai? iya. Ini tergantung dari sudut pandang mana. Kan ada orang bertanya sama saya gini kadang-kadang, Pak, saya boleh nggak baca bismillah 3 kali sebelum sholat? Saya boleh nggak baca surah An-Nas kayak tadi sebelum sholat? Kadang saya suka menjawab pertanyaan itu dengan lebih ringan. Saya tanya, kamu sebelum sholat baca koran boleh nggak? Boleh. Sebelum sholat misalnya nih ya, kita baca WhatsApp boleh nggak? Boleh. Nah itu sebetulnya kita sedang membicarakan pekerjaan di luar sholat. Bukan pekerjaan sholat. Iya. Kalau saya kemudian mengatakan setelah takbiratul ihram, saya membaca kul a'udzu birabbin nas sebelum al-fatihah, maka jawaban saya salah. Oke. Karena saya mengganggu aturan sholat yang sudah baku menurut Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti saya sholat. Nabi kan tidak membaca surah An-Nas sebelum baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tetapi Nabi membaca ta'awudz misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian membaca Al-Fatihah dan seterusnya. Nah, oleh karena itu yang kita bahas ini adalah kegiatan di luar sholat. Nah, maka para ulama mengatakan semua pekerjaan yang dilakukan sebelum sholat untuk kemaslahatan sholat, maka hukumnya menjadi boleh. Bahkan nanti kebolehan ini menjadi sunnah kalau memang dirasakan kemanfaatannya. Misalnya begini, kita di Indonesia itu dididik dari kecil. Sebelum sholat tuh ngomong usolli. Saya niat sholat. Sholat apa misalnya? Fardol maghribi. Sholat maghrib. Berapa rokaat? Salasa rokaatin. Saya sholatnya mustaqbilal kiblati. Adaan. Saya lakukan sekarang bukan karena kodok kemarin tidak sholat. Kemudian misalnya jadi imaman. Misalnya jadi makmum. Makmuman lillahi ta'ala. Ini tidak ada ajarannya langsung dari Rasulullah. Nggak ada hadis yang ngajarin usolli itu nggak ada. Iya, Tapi iya, iya, uniknya, semua ulama besar itu mengatakan sunnah hukumnya untuk melafatkan usolli ini. Ambil Imam Nawawi misalnya dalam kitab Majmu'. Pengikut Imam Ahmad bin Hambal itu dicetak bukunya oleh pemerintah Arab Saudi dengan bagus sekali namanya Al-Mughni, 13 jilid. Ibnu Qudamah itu dalam Mughninya mengatakan kalau kita melafatkan niat seperti itu malah bagus. Kenapa? Ini bukan bid'ah, bukan ngarang-ngarang, tapi ruh dari sholat itu kan khusyuk, Iya. istihdar, menghadirkan suasana saya sedang bermunajat kepada Allah. Kalau misalnya habis baca WhatsApp, apalagi WhatsAppnya tuh istri nanya, abang nanti habis maghrib mau makan apa nih disiapin. Allahu Akbar, kepikiran kan. Ya Allah kenapa bilang sop ya, kenapa nggak bilang nasi goreng misalnya. Nah kalau seperti itu kan khawatir tidak ada pemisah suasana tadi. Maka kata ulama bagusnya dia ngomong usolli. Saya mau sholat loh. Putuskan dulu hubungan dengan nasi goreng misalnya. Saya perlu membaca kul a'udzu birabbin nas karena malikin nas ilahin nas dan seterusnya. Karena itu akan menjaga saya dari gangguan setan yang mungkin ingin mengganggu sholat saya. Nah yang seperti ini kata ulama hukumnya itu boleh. Oke. Bahkan kalau niatannya untuk kebaikan sholat dia menjadi berpahala. Iya, kalau niatannya adalah untuk membuat sholat semakin khusyuk, Khusyuk, ya pasti iya, boleh ya, Kiai ya. memperkuat bangunan sholat. Memperkuat justru, oke. Iya. Pertanyaan selanjutnya ini terkait khitan, Kiai. Nah, sebetulnya berapa batas usia khitan anak laki-laki dan kalau misalnya ada kasus begitu ya, Kiai ya, sampai meninggal dunia seorang laki-laki ini belum juga khitan. Dihitan. Nah, itu bagaimana hukumnya, Ya. Kiai? Hitan itu dalam fikih itu memang ulama juga berbeda pandangan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah dari aspek hitannya. Tetapi yang perlu diperhatikan, kenapa agama Islam ini mengajarkan hitan gitu loh. Iya. Itu terkait dengan kesucian. Oke. Yang suci ini menjadi sarana utama
untuk orang melakukan apa itu? Sholat. Sholat. Nah, jadi kalau orang tidak dihitan, saya mohon maaf, di kantung kemihnya itu, di kemaluannya, itu perlu ditiriskan dan dituntaskan menggunakan jari tangan. Sampai air pipisnya itu keluar semua, kemudian bisa dipastikan disucikan menggunakan air. Dan ini tentu dalam fikih namanya al-masyaqqah, sulit untuk bisa terjaga dan terpenuhi. Karena sulit untuk terjaga dan terpenuhi, maka kata ulama itu dibuang saja. Pertanyaannya kadang-kadang nakal lagi nih Mbak Eva. Kalau sudah tahu mau dipotong, dibuang, kenapa diciptakan? Nah, itu untuk menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Dengan saya berhitan, merelakan bagian itu terluka, ada rasa sakit, nanti penyembuhan, dan sebagainya. Itu akan mendatangkan ibadah sebagai ketundukan saya kepada Allah. Nah, jadi kepada para pemirsa, ya, kalau punya anak laki-laki, itu yang afdol ketika dia sudah berumur 7 hari, Oke. 21 hari, atau 40 hari. Jadi saat waktu bayi Waktu sebetulnya bayi. ya. Tapi Kiai, ya. itu jangan kemudian hanya bertanya kepada saya. Tanya sama dokter yang bergelar SPA itu, spesialis anak. Ini anak sudah baik tidak dilakukan hitan. Ini kondisinya, karena kan tidak semua orang kondisinya sama. Ya. Nah, untuk batasannya, tidak ada batasannya. Oh. Misalnya ada orang baru masuk Islam ingin dihitan, tetapi tentu semuanya menggunakan pertimbangan medis. Jadi kalau dia sudah meninggal dan belum dihitan, ya sudah selesai, sudah dikubur, tidak ada alasan syar'i untuk menghitan mayat kan. Oke. Nah, adapun sholatnya apa sah atau tidak sah, kita tidak tahu kan. Karena dia yang bersangkutan di dalam toilet misalnya, ketika dia bisa memastikan pipisnya itu tirus turis sampai keluar semua, ya keluar, kemudian tersucikan bekasnya itu yang ada di kulit yang tidak dihitan itu, maka sholatnya menjadi sah. Tapi kalau khawatir dihitan, batasannya tidak ada. Batasannya tidak ada, tapi mungkin lebih disarankan pada sebelum akil balik Itu gitu benar ya, sekali, Kiai, ya. ya. Karena Karena ketika kan akil terkait balik dengan kan seperti itu. sholatnya Atau nanti. kemudian juga buat kita yang berhati-hati. Kalau anak lakinya tidak dihitan, khawatir dia merasa sudah bersuci tapi masih ada bekas pipisnya. Kemudian seiring dengan dia berjalan itu keluar ke celana, nanti masuk mesin cuci bersama-sama, itu juga punya resiko Oke. menularkan najis kepada pakaian yang lain. Oke, baiklah Kiai. Kita akan break lagi Kiai, Baik. kita akan lanjutkan saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.